Marcelino Ferdinand resmi dilepas Oxford United ke timnas Indonesia. Padahal, kompetisi yang diikuti Oxford United berjalan saat Piala AFF 2024 berlangsung. Piala AFF 2024 akan digelar pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Timnas Indonesia berada di grup B bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Sedangkan saat Piala AFF, ada sejumlah pertandingan Oxford United. Belum mendapatkan tempat diduga menjadi salah satu alasan Oxford melepas Marcelino. Dari mulai didatangkan, Marcelino Ferdinand belum sekalipun merasakan menit bermain. Semoga beruntung Lino. Lino mendapatkan panggilan untuk memperkuat Indonesia di ASEAN Championship dan akan pergi hari ini untuk bergabung dengan tim. Tulis keterangan Oxford. Sebelumnya, Pratama Arhan sudah bergabung dengan TC Timnas Indonesia. Nantinya, akan ada pemain abroad lain yang bakal merapat, yaitu Asnawi Mangkualam dan Rafael Struwijk. Sedangkan Ivar Jenner dan Justin Hubner belum ada kepastian. Sebab, klub kedua pemain tersebut belum memberikan informasi apakah bakal melepas ke tim nasional. Gelandang Madura United berdarah Indonesia Belanda Jordi Weerman mengaku kembali dihubungi PSSI pada Agustus 2024. Ia ditanya oleh salah satu perwakilan PSSI apakah tertarik membela timnas Indonesia. Secara lantang, pemain yang pernah berkarir bersama Feyenoord Rotterdam ini mengaku siap memperkuat timnas Indonesia. Sayangnya, setelah kontak pada Agustus 2024, PSSI tak pernah menghubunginya lagi. Iya, awal musim ini kita ada kontak, waktu pramusim. PSSI tanya kepada saya bagaimana pandangan saya soal memperkuat timnas Indonesia. Saya bilang saya siap, kata Jordi Weerman. Jordi Weerman mengaku sempat ada miskomunikasi antara dirinya dengan PSSI pada 2022. Sekadar diketahui, PSSI saat itu sudah mendekati Jordi Weerman untuk dinaturalisasi menjadi WNI. Ia diproyeksikan menjalani sumpah WNI bareng Sandy Walsh dan Jordi Amat. Namun, Jordi Weerman yang saat itu tidak menanggapi serius tawaran PSSI. Padahal, jika saja Jordi Weerman menanggapi serius tawaran PSSI, Jordi Weerman sudah menjadi pemain andalan di lini sentral timnas Indonesia. Meski kini berkarir di Indonesia, level permainan Jordi Weerman belum menurun. Pemain yang mencatatkan 9 penampilan bersama Feyenoord Rotterdam ini muncul sebagai jenderal lapangan tengah Madura United. Melihat kebutuhan timnas Indonesia saat ini, Jordi Weerman cocok diduetkan dengan Tom Hey di lini sentral skuad Garuda. Jika proses naturalisasinya lancar, Jordi Weerman diprediksi sudah bisa memperkuat timnas Indonesia saat tandang ke markas Australia di matchday ke-7 grup C, Kamis 20 Maret 2025. Kehadiran gelandang bertinggi badan 180 cm ini praktis menguatkan lini tengah timnas Indonesia, baik dalam distribusi bola maupun menahan serangan lawan. Sebelum Maarten Paes tiba dan dinaturalisasi, sejatinya timnas Indonesia memiliki kiper keturunan asal Amerika Serikat bernama Cyrus Margono. Kiper kelahiran Mount Kisco, New York itu sempat digadang-gadang akan jadi kiper masa depan timnas Indonesia. Hal ini tak lepas dari usianya yang masih belia dan kiprahnya yang bermula di Amerika Serikat bersama Denver Pioneers dan UK Wildcats. Apalagi setelah Cyrus Margono memutuskan berkarir di Yunani bersama tim sekelas Panathinaikos, kendati hanya bermain di tim B. Kiprahnya tersebut kemudian membuat banyak pecinta sepak bola meminta Cyrus Margono membela timnas Indonesia. Alhasil pada Maret lalu, Cyrus Margono sah menjadi WNI usai melepas kewarganegaraan Amerika Serikat. Sayangnya, usai menjadi WNI, Cyrus Margono tak kunjung dilirik oleh timnas Indonesia. Bahkan karirnya pun merosot tajam hingga dirinya dilepas oleh Panathinaikos B pada akhir Juni lalu. Usai dilepas Panathinaikos B, pemain bernama lengkap Cyrus Ashkun Margono ini urung mendapatkan klub anyar. Bahkan kini kabarnya tak terdengar lagi, entah itu soal karir sepak bolanya maupun kehidupan pribadinya. Hingga kini pun belum diketahui alasan mengapa Cyrus Margono tak dipanggil timnas Indonesia, baik itu untuk level kelompok umur maupun senior.
Beredar kabar bahwa dirinya tak masuk dalam rekomendasi pemain Shin Tae-yong, sehingga tak dilirik ke timnas Indonesia. Bek timnas Indonesia Rizky Ridho diincar FC Tokyo. Tapi saat ini klub Liga 1 Jepang itu masih berstatus memantau saja. Kabar tersebut pertama kali mencuat dari akun Eka FC Tokyo. Mereka mengklaim Rizky Ridho diincar bersama dua pemain lainnya, Sei Muroya dan Timmy Thiel. FC Tokyo tertarik pada bek tengah timnas Indonesia Rizky Ridho, Sei Muroya dari Hannover, dan CF Timmy Thiele dari tim divisi 3 Jerman Energi Cottbus, tulis FC Tokyo. Namun saat ini FC Tokyo masih berstatus memantau Rizky Ridho. Tapi untuk Muroya dan Thiele rencananya akan direkrut musim depan. Laman Transfermarkt mencatat Rizky Ridho saat ini masih terikat kontrak dengan Persija Jakarta sampai Juni 2026. Dengan demikian, FC Tokyo perlu mengeluarkan dana transfer jika ingin memboyong sang defender. Mantan pemain Persebaya Surabaya itu diketahui saat ini memiliki nilai pasaran sekitar 7,1 miliar rupiah. Kurang lebih itu nominal yang harus ditebis FC Tokyo jika ingin mendatangkan Rizky Ridho. Sebelumnya ada dua pemain timnas Indonesia era Shin Tae-yong yang bermain di Liga Jepang. Mereka adalah Pratama Arhan dan Justin Hubner. Sayangnya mereka lebih banyak menjadi penghangat bangku cadangan. Apakah Rizky Ridho akan bernasib serupa jika gabung FC Tokyo? Tidak seperti netizen dan fans timnas Indonesia kebanyakan, Jens Raven yang kini bermain untuk FC Dordrecht memberikan dukungan kepada Arkan Kakak, rekan duetnya di timnas Indonesia U20. Sebagai informasi, Arkan Kakak merupakan salah satu pemain dari 33 pemain yang ikut pemusatan latihan timnas Indonesia di Bali jelang Piala AFF 2024. Melalui video konferensi salah satu media asal Indonesia, Jens Raven memberikan dukungan serta harapan baik bagi Arkan Kakak yang jalani latihan di Bali United Training Center. Saya berharap yang terbaik untuk Arkan Kakak. Semoga dia bisa memberikan penampilan yang terbaik. Semoga nanti bisa mendapatkan menit bermain dan mungkin bisa mencetak gol. Harapannya agar Kakak bisa tunjukkan kemampuan terbaiknya. Saya mendoakan yang terbaik untuk rekan saya, tutup Jens Raven. Pernyataan dari Jens Raven tersebut sangat berbanding terbalik dengan netizen Indonesia yang rata-rata menghina dan cemoh Arkan Kakak. Melalui akun Instagram milik media tersebut, banyak cemoohan dari netizen dan fans timnas Indonesia yang merasa Arkan Kakak tidak pantas masuk 33 pemain ikut pemusatan latihan timnas Indonesia di Bali. Indonesia masuk dalam grup B bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos dalam Piala AFF 2024. Laga pertama timnas Indonesia di ajang tersebut terjadi pada 9 Desember 2024 menghadapi Myanmar. Nantinya, sebanyak 23 pemain akan dipilih untuk skuad timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Erick Thohir berharap Ole Romeni bisa berlaga dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 saat timnas Indonesia melawan Australia pada 20 Maret 2025. Pemain yang membela FC Utrecht di Liga Belanda tersebut dikabarkan sudah siap untuk menjadi WNI dan memperkuat skuad Garuda. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan bahwa Ole Romeni saat ini sedang menjalani proses alih warga negara untuk membela timnas Indonesia senior, dan juga Dion Marks, pemain asal Belanda, mengikuti naturalisasi untuk timnas Indonesia U20. Yang saya tahu yang sekarang sedang kita proses yaitu Ole untuk timnas senior. Kalau yang lainnya saya nggak komen. Yang U20 ada tim sama Dion, itu saja, kata Erick. Erick juga berharap Ole Romeni bisa debut saat timnas Indonesia melawan Australia. Tetapi menurutnya hal itu tergantung dari proses naturalisasi. Iya, kita berharap debut lah. Cuman tergantung proses dari tentu pemerintahan Pak Presiden mendukung Pak Prabowo. Kemarin beliau nonton kedua gamenya nonton pakai handphone. Dan beliau mengucapkan selamat, ujarnya. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut Ole Romeni dipersiapkan membela timnas Indonesia saat melawan Bahrain dan Australia pada Maret 2025. Erick sudah bertemu dengan Romeni pada Sabtu.
Setelah pertemuan itu, Erik memastikan pemain berposisi striker tersebut akan diproses naturalisasinya menjadi WNA.